Lima ini wajib dibaca. Arti membaca itu hurufnya memang keluar dari mulut kita, bukan dalam hati. Dalam hati tak terhitung. Jadi kalau lima ini dia baca dalam hati, maka sholatnya tidak sah. Kecuali yang lain-lain seperti bacaan rukuk, dia cuma baca dalam hati, tidaklah sampai batal sholatnya karena bacaan rukuk sunnah. Bacaan i'tidal sunnah. Tahiyat awal juga sunnah. Tak dia baca, sholatnya masih sah. Tapi kalau yang lima tadi, sholatnya tidak dibaca, tidak keluar dari mulutnya, maka dia tidak sah. Ada orang sholat diam saja, berarti dia tidak membaca, alias sholatnya tidak sah. Nah, bagaimana dengan orang bisu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Melanjutkan pembacaan kitab fatwa-fatwa Imam Nawawi. Kali ini akan kita bahas adalah tentang orang yang bisu, yang tidak bisa berbicara. Bagaimana ibadahnya, bagaimana akadnya. Karena jual beli harus ada akad, nikah harus ada akad. Dan sholat itu pun ada lafaz yang diucapkan. Bagaimana nasib orang bisu. Yang pertama yang perlu kita pahami dulu, sholat itu harus, yang disebut dengan membaca itu adalah keluarnya huruf dari mulut kita. Kalau tak keluar huruf dari mulut kita, maka membacanya tidak sah, maka sholatnya tidak sah. Ada orang sholat diam saja, mulutnya tidak mengeluarkan huruf demi huruf, maka sholatnya tidak sah, alias dia tidak membaca. Jika lima hal dia tidak baca, maka sholatnya batal. Satu, takbiratul ihram. Dua, al-fatihah di setiap rakaat. Tiga, tahiyat akhir. Empat, selawat kepada Nabi di tahiyat akhir. Dan yang kelima, salam yang pertama sebelah kanan. Yang sebelah kiri hukumnya sunnah. Lima ini wajib dibaca. Arti membaca itu hurufnya memang keluar dari mulut kita, bukan dalam hati. Dalam hati tak terhitung. Jadi kalau lima ini dia baca dalam hati, maka sholatnya tidak sah. Kecuali yang lain-lain seperti bacaan rukuk, dia cuma baca dalam hati, tidaklah sampai batal sholatnya karena bacaan rukuk sunnah. Bacaan i'tidal sunnah. Tahiyat awal juga sunnah. Tak dia baca, sholatnya masih sah. Tapi kalau yang lima tadi, sholatnya tidak dibaca, tidak keluar dari mulutnya, maka dia tidak sah. Ada orang sholat diam saja, berarti dia tidak membaca, alias sholatnya tidak sah. Nah, bagaimana dengan orang bisu? Maka Allah sudah berikan satu kaidah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebankan kepada kita agama ini yang tidak mampu untuk dikerjakan. Artinya, tetaplah batas perintah Allah itu pada batas kemampuan manusia untuk melakukannya. Jika dia berada pada kekurangan sehingga dia tidak mampu melakukannya, maka akan ada keringanan-keringanan. Maka, bagaimana ulama menangani masalah ini? Maka ulama membuat sebuah kaidah dalam fikih. Al-kitabatu kal-khitabati. Menulis itu bisa mewakili ucapan. Jadi bagaimana? Maka orang yang normal tidak sah syahadatnya kalau dia masuk Islam, tidak sah dengan nulis dan tidak sah dengan bahasa isyarat. Tetapi orang yang tidak mampu berkata karena memang dia bisu, maka dia cukup akadnya maupun syahadatnya pakai isyarat, tapi isyaratnya wajib dipahami. Kalau isyaratnya tidak dipahami, maka dia tidak sah juga.
Dia mengungkapkan isyarat tiada Tuhan selain Allah, Muhammad Rasulullah pakai bahasa tangan atau bahasa apa, maka syahadatnya diterima. Apalagi kalau dia mampu menulis, maka akan lebih kuat kalau dia tuliskan syahadatnya itu setelah dia mengungkapkan semampu dia walaupun tak paham kita apa yang diucapkan dia. Dia berkata-kata, tapi apa yang diucapkannya itu dia yang paham, orang lain tak paham karena hurufnya tak jelas. Maka diikutinya dengan bahasa isyarat tubuh. Maka isyarat-isyarat tubuh ini dipahami, maka dia cukup syahadatnya. Kalau dia mampu menulis, ditambahnya dengan tulisan, aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad Rasulullah, maka lebih kuat lagi lah Islamnya. Maka tidak diragukan lagi. Nah, begitu. Ini berlaku pada semua akad yang wajib dilafazkan, seperti misalkan dia akad nikah. Bagaimana akad nikahnya? Maka dia mengucapkan, tapi dia dipahami ucapan dia, diikuti dengan bahasa tubuhnya yang dipahami. Mungkin ada ilmu khusus, ilmu yang mempelajari tentang bahasa tubuhnya orang bisu, karena bahasa tubuh mereka juga diajarkan. Maka perlu pendampingan orang yang mengerti tentang bahasa tubuhnya orang bisu. Apakah benar dia sedang mengucapkan lafaz akad nikah atau tidak? Jangan-jangan berbeda begitu. Nah, wajibkah mereka sholat? Orang yang bisu. Biasanya orang bisu ini ada yang memang mereka biasanya peka juga. Ada yang modelnya memang sepaket dia. Bisu iya, peka iya juga. Ada orang yang bisu saja tapi tak peka. Biasanya udah besar ada kendala di lidahnya, wallahu a'lam, sehingga dia tak bisa bicara tapi telinganya bisa mendengar. Sekarang pertanyaannya adalah, apakah beban agama ini jatuh pada dia atau tidak? Wajibkah dia sholat dan lain-lain? Kata ulama, batasnya adalah dia bisa mendapatkan pemahaman atau tidak. Kan intinya orang itu dibebankan hukum jika dakwah sampai pada dia. Jika ada orang bisa berbicara tapi hidup di tengah hutan sehingga tak pernah bersentuhan dengan dakwah sama sekali, tidak ada beban untuk dia karena dia tak tahu siapa Tuhannya, nggak pernah orang cerita Tuhan dengan dia. Orang tak pernah cerita sholat kepada dia. Dia tidak tahu siapa Tuhannya, Tuhan itu apa, wajib apa, surga apa, neraka apa. Tapi orang bisu tadi, nah, maka ada dua kemungkinan. Kalau memang dia peka sehingga dia tidak bisa mendengar, apa yang bisa kita sampaikan ke dia? Kita menceramai dia, dia tidak mendengar. Kita berbicara, dia tidak paham. Maka, tetapi ada bahasa tubuh yang bisa dia paham. Kalau ada bahasa tubuh yang dia paham sehingga dia tahu agama ini namanya Islam, dan kemudian kita punya Tuhan namanya Allah, kita punya kewajiban namanya sholat, dan dia paham itu, dia wajib sholat. Tapi kalau dia tak paham sama sekali dengan bahasa tubuh orang, dia tak ngerti segala macam, karena dia peka juga, bicara juga dia tak paham, bacaan tulisan pun dia tak bisa. Ada orang bisu bisa baca. Nah, banyak orang bisu ini punya kelebihan, tulisannya bagus, dia menggambar bagus, dia jiwa seninya bagus, rata-rata biasanya seperti itu, tapi kan tak semua punya. Nah, intinya kalau dia tidak paham sama sekali, tidak ada kewajiban bagi dia. Tapi kalau dia paham, maka ada kewajiban. Kata Allah, wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'asa rasula. Kami tidak akan mengazab orang sampai ajaran agama ini memang sampai ke dia. Nah, orang bisu tadi mungkin dikelilingi oleh pendakwah, tapi pendakwah itu satu pun tak bisa mendakwakan dia. Karena kebisuannya dan dia pekanya gitu. Namun pertanyaannya bagaimana kalau dia paham? Kalau dia paham, dakwah itu dipahami oleh dia. Ini kita punya Tuhan, kita punya kewajiban, kita punya Nabi, dan segala macam. Kita harus sholat. Dia paham, maka dia sholat. Maka bagaimana bahasa yang dia gunakan? Dia mengucapkan kalimat sholat semampu dia. Terserah. Yang penting dia berusaha untuk mengucapkannya.
Nah, tapi gerakannya wajib dia laksanakan. Nah, lalu muncul pertanyaan, bagaimana orang kalau berbicara dalam sholat itu batal sholatnya? Bagaimana orang bisu? Orang berisyarat dalam sholat boleh atau tidak? Dia sholat tapi gerakannya mengisyaratkan sesuatu. Boleh, asalkan tidak gerakannya lebih dari 3. Jadi bagaimana orang bisu? Dia sholat, ngomong tak bisa. Tapi dia transaksi jual beli lagi sholat. Transaksinya pakai bahasa tubuh. Sah kan sholatnya? Sah saja. Dia orang bilang, orang pakai bahasa isyarat beli barang. Lalu dia cuma ngangguk. Ya. Ngangguk ini kan tidak berbicara. Sah kan? Orang lagi sholat, lalu transaksi jual beli dengan bahasa tubuh, sah-sah saja. Jadi masalah yang tak boleh itu adalah bahasa asing di luar dari bahasa sholat. Kalau gerakan tubuh tidak membatalkan sholat. Walaupun tidak afdol, itu urusan lain. Kita bicara tentang sah atau tidak sahnya. Nah, begini tentang hukum orang yang bisu. Nah, jadi orang bisu ini jika memang input agama itu tak bisa masuk kepada dia, dia tak tahu siapa Tuhannya, apalagi mengenal nabinya, apalagi tentang pengetahuan terhadap agamanya, maka dia tidak mukallaf. Tapi kalau bisa masuk, maka dia mukallaf. Mukallaf itu apa? Beban agama ini diberikan kepada dia. Wajib, haram, segala macam. Wallahu a'lam bishawab. Ilmu ini penting karena mungkin di tengah-tengah kita ada orang-orang yang mungkin tidak bisa berbicara, tidak bisa mendengar. Kita harus tahu keadaannya dan bagaimana hubungannya dengan Tuhannya. Wallahu a'lam. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.